Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudara, pagi hari ini sedang mempersiapkan untuk masuk di ibadah Minggu di gereja masing-masing. Sebelum kita melangkah ke rumah Tuhan, ke gereja, pagi hari ini kita juga ikut menara doa pagi. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang mengikuti menara doa pagi ini, dimanapun, kapanpun, siapapun, terberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi kepintaran, yang putus asa diberikan pengharapan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesembuhan, kuasa mujizat menyertai. Kami siapkan hati kami teduhkan hati kami mau fokus memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang memimpin, menuntun setiap langkah kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebab kami percaya Tuhan, Amin, kasih-Mu Tuhan. yang melayakkan Amin. seluruh hidup kami. Kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Amin Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam genggaman tangan-Mu. Haleluya.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur. Keluarkan kata-kata-Mu, ucapkan syukur. Kami mau terhubung dengan-Mu, kami mau melekat dengan-Mu. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami dalam menjalani hidup ini. Tuntun kami dalam menjalani hidup ini. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami percayakan, kami percayakan kepadamu tubuh roh jiwa kami, seluruh langkah hidup kami, keluarga kami. Kami serahkan Tuhan, kami serahkan, kami serahkan. Terpujilah Engkau, termulialah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman
Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat hari Minggu, selamat persiapan ibadah. Dan hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, dengan tema yang saya berikan adalah keluarga yang takut akan Allah melahirkan generasi takut akan Allah. Generasi yang takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan, itu lebih tepat ya. Keluarga yang takut akan Tuhan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Keluarga yang tidak takut Tuhan melahirkan keluarga, melahirkan generasi yang tidak takut akan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan anak-anakmu takut akan Tuhan, dimulai dari hidupmu. Dari hidupmu takut akan Tuhan, maka anak-anakmu akan jadi takut akan Tuhan, cucumu akan takut akan Tuhan. Kita belajar dari Alkitab di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai kepada ayat yang kelima. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya berhasil dalam kehidupan. Banyak orang berusaha memberikan pendidikan terbaik, fasilitas terbaik, dan masa depan yang terbaik. Namun Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5 menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada semua itu, yaitu iman yang hidup kepada Tuhan. Saudara, yang kita pelajari, generasi yang takut akan Tuhan dibangun melalui teladan iman. Generasi yang takut akan Tuhan dibangun melalui teladan iman. Tulis dalam kolom, saya mau menjadi teladan bagi anak cucuku. Tulis. Mungkin usia ibu 50, 40, 60, 70 sudah jadi nenek, kakek. 60 juga udah nenek, kakek. Berapa di antara saudara? Tulis dalam kolom, saya mau menjadi teladan bagi anak cucuku. Termasuk saya pun sudah punya cucu. Saya punya komitmen, saya mau jadi teladan bagi anak dan cucuku. Kenapa? Pengaruh yang terbaik adalah teladan. Tulis dalam kolom, pengaruh terbaik adalah teladan. Atau teladan adalah pengaruh yang terbaik. Influencer yang terbaik itu apa? Teladan. Teladan pengaruh yang terbaik. Tulis dalam kolom. Sehingga saudara harus memahami pengaruh mata lebih kuat daripada pengaruh telinga. Apa yang dilihat anak akan lebih diserap daripada apa yang didengarnya. Maka perlihatkanlah hidup yang benar, iman yang benar. Di dalam 2 Timotius 1 ini, kita ayat 3 sampai 5 ini, kalau kita mempelajari, ada 3 generasi yang ada di situ. Yang pertama adalah Lois, nenek daripada Timotius, Eunike,
adalah mama daripada Timotius, dan Timotius 3 generasi. Lois generasi satunya, Eunike generasi 2 putrinya, dan Timotius generasi 3 putranya. Timotius ayahnya ini orang Yunani dan Eunike orang Yahudi. Saudara, kenapa ini yang disorot wanita? Lois wanita, Eunike wanita. Kenapa ini yang disorot dua-duanya ibu? Jawabnya adalah karena mereka pribadi yang menanamkan lebih banyak tentang hidup akan takut akan Tuhan. Mereka menunjukkan bagaimana teladan hidup di dalam Tuhan. Mereka mewariskan dengan teladan. Mereka menunjukkan. Seharusnya di Alkitab yang kita pelajari umumnya bahwa laki-laki itulah imam. Ayah itulah imam. Ayah itulah yang membawa seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau ayah tidak berfungsi, maka ibu yang berfungsi. Dalam konteks ini saya tidak pastikan ayah mereka tidak berfungsi, tetapi yang disorot di sini adalah ibu. Artinya ibunya lebih banyak menyampaikan, menanamkan iman, menanamkan bagaimana mempraktikkan iman. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, aku masih teringat akan engkau, hai Timotius, akan imanmu yang tulus ikhlas. Ada kata iman yang tulus ikhlas. Dan dia berkata, yang ku tahu ini adalah dihidupi oleh nenekmu Lois dan dihidupi oleh mamamu Eunike dan turun kepadamu Timotius. Saudara, iman yang tulus ikhlas artinya apa? Mereka tetap percaya Tuhan walaupun doa tidak dijawab, walaupun doa belum dijawab, walaupun situasi tidak terlalu baik, mereka tetap percaya akan Tuhan. Habakuk 3 katakan ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan buah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 dikatakan, namun aku bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya, situasi hidupmu tidak baik-baik, tapi engkau tetap semangat, tetap sukacita, tetap bersyukur, tetap beriman, tetap percaya janji Tuhan. Sekalipun gunung-gunung persoalan belum beranjak, sekalipun doamu belum dijawab, sekalipun yang kau minta 1 tahun, 2 tahun belum kau dijawab Tuhan, tapi engkau tetap berkata, aku tetap percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan bukan karena aku melihat, tapi engkau percaya Tuhan karena engkau kenal siapa Tuhanmu. Saudara, orang beriman itu tidak perlu bukti dulu baru percaya. Kita percaya walaupun belum melihat. Itulah Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya. Walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap percaya. Bahkan sampai napas akhir hidupmu tetap percaya. Saudara, tugas kita untuk menjadi teladan. Kalau kita mengingat Mazmur 90 dikatakan ayat 10. Adapun hidup manusia itu 70. Kalaupun 80 disertai dengan kesukaran, penderitaan. Artinya apa? Usia kita terbatas. Katakanlah usia Bapak 60. Kalau mau ke 70 tinggal 10. Kalaupun hebat 80 disertai penderitaan 20 tahun. Saudara, artinya apa? Usia kita itu ada batasnya. Harusnya kita sadari, kalau kita sudah makin dekat ke rumah Bapa atau meninggalkan dunia ini, harusnya kita lebih memikirkan yang kekal, lebih memperhatikan yang tidak kelihatan, lebih memperhatikan surga, memikirkan perkara di atas, sehingga ayah dan ibu menjadi teladan. Tidak lagi bertengkar suami istri, tidak lagi pisah-pisahan, tidak lagi saling menyalahkan, tidak ada lagi perselingkuhan, tidak ada lagi saling membentak, tidak ada lagi saling ego, tidak ada lagi saling sombong di dalam pernikahan.
Karena akar kejahatan, akar kekacauan dalam pernikahan apa? Iri hati, kesombongan, ego yang tinggi. Aku berdoa, pertontonkanlah kepada anakmu bagaimana mengatasi masalah, menghadapi persoalan. Sangat penting anak-anak zaman now melihat teladan ayah ibu ketika ada masalah. Mereka berdoa, mereka minta hikmat Tuhan, mereka tenang, mereka berkomunikasi dengan baik. Semua masalah hidup dalam keluarga kalau dihadapi dengan komunikasi baik, dengan doa, dengan hikmat, dengan tenang, semua masalahmu pasti berujung kebaikan. Sayangnya sekarang banyak keluarga berbahas masalah, marah, bentak-bentak, pukul meja, ngamuk, lari ke atas, berdiam, silent, blokir. Keluarga macam ini keluarga yang tidak teladan. Mereka tidak mempertontonkan bagaimana problem solver, mengatasi masalah. Ketika ada masalah bagaimana menghadapinya. Ini penting. Bahkan di negara kita ini kita lihat demon, anarkis, banyak mengalami kekerasan. Dan ini dipertontonkan kepada anak-anak SMP, SD. Lihat, anak SD, SMP akan mengikuti apa yang mereka tonton. Cobalah Bapak Ibu perlihatkan imanmu. Bagaimana hidupmu dengan iman kepada Tuhan. Pertontonkan bagaimana engkau menghadapi masalah. Tidak menjerit-jerit, ibu tidak menjerit-jerit. Ingat ibu, kalau engkau menjerit ada masalah. Lihat, anak putrimu akan persis seperti dirimu. Anak-anakmu akan mencontoh. Son like father. Anak-anak akan mencontoh ayahnya, ibunya. Oleh karena itu, pertontonkan tenang, hikmat, dewasa, matang, utuh. Saudara bukan menjadi pribadi yang berteriak-teriak di rumah, bentak-bentak. Aduh, saya sedih melihat suami istri yang masih bertengkar, yang masih suaranya kuat-kuat. Istri serang suami, suami serang istri, saling menyalahkan. Memang ini yang terjadi kan setelah jatuh Adam dan Hawa dalam dosa di Taman Eden. Bagaimana Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Dan komunikasi itu turun ke rumah. Suami salahkan istri, istri, ayah menyalahkan ibu, ibu salahkan anak-anak. Anak-anak saling menyalahkan. Saya berdoa, perlihatkan cara hidupmu yang benar. Lois hidup dengan iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Eunike mengikuti mamanya, hidup dengan iman yang tulus ikhlas. Dan anaknya Timotius mengikuti teladan Lois dan Eunike, memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman tulus ikhlas artinya tulus mengikuti Tuhan, bukan karena ada maunya. Saudara mengikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan karena motivasi lain. Saya berkhotbah di depan Bapak Ibu, di depan banyak orang di gereja, di berbagai tempat. Saya harus mempertahankan iman tulus ikhlas. Saya tidak memikirkan uang. Saya tidak memikirkan berapa amplop yang kuterima. Saya tidak memikirkan pujian orang. Saya tidak memikirkan perhatian orang, pengakuan orang. No. Apa arti tulus? Tidak mengharapkan apa-apa. Itu tulus. Orang tulus itu tidak mengharapkan apa-apa. Bukan bulus. Bulus mengharapkan sesuatu daripada apa yang dia lakukan. Tulus artinya dia tulus berbuat baik. Dia tulus mendekati Tuhan. Dia tulus percaya kepada Tuhan. Kita jumpa orang tulus itu menyenangkan. Nggak ada orang yang senang dengan jumpa orang bulus. Orang senang dengan orang tulus. Yang memang niatnya tulus. Dia datang berjumpa kita. Dia menyapa kita. Dia telepon kita. Kita bicara. Tulus sebagai pertemanan, persahabatan. Kita kurang senang kalau ada orang ngasih kue, tapi harapannya maunya kalau bisa dibantulah aku, kalau bisa ditolonglah aku. Nah rupanya nggak dibantu, nggak ditolong. Kecewa. Coba lihat, orang tulus itu tidak sakit hati. Kalau ibu dan bapak tulus, tidak pernah kecewa, tidak pernah sakit hati, tidak pernah tersinggung itu. Kenapa tulus kok? Mengerjakan apapun tulus. Semua dikerjakan untuk Tuhan, pelayanan di gereja untuk Tuhan. Saya mengerjakan pelayanan sosial media di Instagram, Facebook, TikTok, di YouTube ini. Saya melakukannya dengan tulus. Saya tidak perlu harapan-harapan pengakuan orang, pujian orang. Saya tidak mengharapkan orang ngasih uang ke saya.
No, saya tidak hamba Tuhan seperti itu. Saya hamba Tuhan, hidup dari Tuhan. Saya tulus memberitakan firman. Saya tulus untuk mengasihi Tuhan. Saya belajar dari apa yang ditanamkan dalam 2 Timotius 1 ini. Memiliki iman yang tulus, ikhlas. Tanamkan dalam dirimu. Melayani di gereja tulus ikhlas. Melayani ipar-iparmu, melayani mertuamu, tulus ikhlas. Jangan mengharapkan kalau aku nanti berbuat seperti ini aku akan dapat uang, aku akan dapat warisan, harta. No. Biarkan Tuhan yang memberkati. Biarkan Tuhan yang mempromosikan Tuhan. Tuhan yang mempromosikan kita. Tuhan yang bekerja. Bagian kita apa? Hidup benar. Hidup dalam ketulusan. Banyak orang melayani bisa gak tulus. Motivasi yang aneh-aneh. Yang menyalahi Alkitab. Tapi saya berdoa. Tanamkan iman yang tulus ikhlas kepada anak-anakmu. Mengabdi ke negara. Mengabdi di gereja. Melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Kata tulus ikhlas dalam bahasa Yunani adalah anopokritos. Anopokritos yang berarti tanpa kepura-puraan, tanpa topeng. Paulus melihat bahwa iman Timotius bukanlah iman yang dibuat-buat. Ia memiliki iman yang nyata karena sejak kecil ia melihat iman yang nyata dalam kehidupan nenek dan ibunya. Lois dan Eunike tidak hanya berbicara tentang Tuhan, mereka hidup bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, perlihatkanlah hidup bersama Tuhan supaya anak cucumu mencontoh teladanmu. Anak-anak mungkin tidak selalu mendengar setiap nasihat yang kita berikan, tetapi mereka selalu memperhatikan bagaimana kita hidup berdoa, menghadapi masalah, memperlakukan sesama dan mengasihi Tuhan. Semua itu mereka akan contoh. Semua gerak-gerik perkataan kita akan mereka contoh. Generasi yang takut akan Tuhan lahir dari orang tua yang terlebih dahulu takut akan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Saudara, jadilah teladan. Timotius, seorang gembala jemaat di Efesus, masih muda belia. Yang dipimpinnya yakin saya banyak orang tua. Yang udah berkeluarga. Tapi Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya. Anak rohaninya Timotius, supaya menjadi teladan. Jangan menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan. Bayangkan anak-anakmu jadi teladan. Tulis dalam kolom, anak cucuku jadi teladan. Tulis dalam kolom, anak cucuku jadi teladan. Dari mana jadi teladan? Karena ibu memperlihatkan keteladanan iman. Karena ibu sebagai nenek, ayah sebagai ayah kalau dia laki-laki, sebagai kakek opung doli. Memperlihatkan iman kepada anak cucu jadi teladan. Tunjukkan sifat karakter yang matang, karakter Kristus, supaya anak-anakmu, cucumu mendapatkan teladan dari kakek neneknya, dari opung dolinya, opung borunya, oma opanya. Saudara, jadi teladan dalam perkataan, jadi teladan dalam tingkah laku, jadi teladan dalam kasih, jadi teladan dalam kesetiaan, jadi teladan dalam kesucian. Banyak pasangan tidak setia. Saya sudah lihat generasi 1, 2, 3 berselingkuh. Opung doli, kakek yang berselingkuh turun ke anak laki-lakinya. Anak laki-laki menurunkan ke anaknya lagi, ke cucu. Bayangkan. Karena itu spirit turun. Perselingkuhan itu turun. Perselingkuhan itu penyakit. Kalau sudah berselingkuh itu penyakitan, saudara. Dan itu turun ke anak-anaknya dan ke cucunya. Di gereja pun banyak perselingkuhan. Pelayan Tuhan di gereja pun, ya saya bilang gak banyak lah, ada. Bisa melayani main musik, bisa melayani vokal, khotbah, pelayan jemaat. Tapi tidak setia kepada pasangan. Bagaimanalah dia mempertontonkan sifat itu kepada anak cucunya. Gak bisa kita bilang, udah memang aku yang salah. Kalian jangan demikian, mana bisa begitu.
Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan turun ke anak cucu. Saudara, pertontonkan kesucian. Jaga kesucian. Tanamkan sama anak-anakmu. Supaya tetap suci. Supaya tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Ada banyak anak muda zaman now. Udah berkali-kali melakukan hubungan seks dengan beberapa orang. Hidup mereka sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Tidak lagi takut berbuat dosa. Tidak lagi mengasihi Tuhan. Ini salah siapa? Kita tidak mau menyalahkan siapa. Saya hanya bertanya, apakah orang tuanya berfungsi mengajarkan takut akan Tuhan? Kalau orang tua berfungsi, Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, berulang-ulang menanamkan, mengajarkan takut akan Tuhan, maka anak-anakmu akan takut akan Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Berulang-ulang mengajarkan takut akan Tuhan. Tulis dalam kolom, saya mau mengajarkan takut akan Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakku. Sedikit tapi sering, jangan langsung banyak-banyak, mereka menolak. Sedikit tapi sering, saat makan, saat berjalan, saat pergi liburan, saat mau tidur, sedikit tapi sering. Tanamkan, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, tanamkan roh takut akan Tuhan. Ada banyak orang tua takut anaknya nggak terkenal, takut anaknya nggak punya harta, nggak menjadi pejabat, tidak pasti ekonominya. No, itu salah, salah fokus. Takutlah ibu, bapak, kalau anakmu tidak takut akan Tuhan. Kalau anakmu takut Tuhan, saya sudah berulang-ulang ucapkan Mazmur 112, 1-3, Mazmur 108, 1-6. Anak yang takut Tuhan tidak berkekurangan. Anak yang takut Tuhan tidak jadi ekor. Anak yang takut akan Tuhan berkecukupan. Karena hidupnya benar. Orang yang hidupnya benar tidak meminta-minta. Aku berdoa supaya setiap bapak ibu ajarkan takut akan Tuhan, supaya anak-anakmu menjadi takut akan Tuhan. Amsal 20 ayat 7 dikatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Demikian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe-lah dan share-lah link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu men-share link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan perlu diberitakan kepada banyak orang. Zaman now, gunakan gadgetmu, gunakan pulsamu untuk pemberitaan firman. Percayalah, saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami diingatkan bagaimana keluarga yang takut akan Tuhan melahirkan generasi, melahirkan anak cucu takut akan Tuhan. Dimulai dari kami orang tua jadi teladan. Bagaimana kami menghidupi iman, mengaplikasikan iman, menanamkan iman kepada anak-anak. Dan bagaimana kami menghadapi masalah, meresponi masalah. Mereka akan mencontoh sifat-sifat kami. Mereka akan mencontoh teladan yang kami pertontonkan kepada anak cucu kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berubah, kami dijamah Tuhan. Kami memperlihatkan hidup dalam Tuhan. Kami memperlihatkan meresponi masalah dengan tenang, berhikmat. Tidak ada lagi teriakan, jeritan, amarah, bentakan. Tidak ada lagi pertengkaran di rumah kami. Karena di rumah kami ada Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hamba mau berdoa bagi mereka yang sakit saat ini. Angkat tangan kananmu, taruh di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuh yang kau pegang, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Oleh urapan Tuhan turun, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dengan iman engkau selalu berkata, aku sembuh, aku sehat. Walaupun belum sembuh, belum sehat, tapi tetap perkatakan iman. Oleh kuasanya aku sembuh. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus aku sembuh. Dalam Tuhan Yesus, sakit penyakitnya hilang. Sakit penyakitnya semakin pulih. Tubuhnya sehat, kembali sehat. Lebih baik hari demi hari. Berkatilah obat-obat yang dia makan. Berkatilah tenaga medis yang dikunjungi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kesusahan ekonomi, pekerjaan, keuangan mereka
Mereka yang membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah. Hamba mau berdoa dalam Tuhan Yesus, diberkatilah mereka. Beri mereka ketekunan bekerja, hikmat bekerja, disiplin bekerja, excellent bekerja. Sehingga mereka bisa bersaing dengan yang lainnya. Dan terlebih terberkati oleh Tuhan usaha-usaha mereka. Pekerjaan tangan mereka, perjalanan mereka Tuhan berkati. Berkati mereka yang sedang, anak-anak yang sedang ujian. Baik ujian kedinasan, ujian perguruan tinggi, ujian sekolah, ujian untuk pekerjaan. Oh, hamba-Mu berdoa dalam Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menolong. Anak-anak mereka yang ingin mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan, dalam Tuhan Yesus, Tuhanlah menjawab. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom YouTube ini, Tuhanlah bekerja, Tuhan yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Hamba mau berdoa buat semua yang mereka tulis, urapilah, tolonglah, jawablah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mau mendukung buat doa-doa mereka. Tuhanlah jawaban. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan melindungi dan menjaga engkau. Tuhan menyertai perjalananmu. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan menuntun langkah-langkah hidupmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum subscribe-lah dan tolong di-share. Dengan Bapak Ibu terlibat men-share, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ingin konseling, mohon hanya di chat saja karena jadwal saya sudah super padat di 0811 63 73 47. Bapak Ibu terima kasih buat taburan dukungan buat hamba-hamba Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan di rekening yang ada. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang ingin menabur, nomor rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok pagi waktu Indonesia Barat, jam 5 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.